5 industri yang akan bisa ngubah hidup kalian. Yang pertama adalah cryptocurrency. Ya, ini akan mengubah masa depan dari dunia finance dan juga investasi. Industri finance itu mencetak paling banyak orang kaya dalam sejarah dunia. Kita bisa belajar dari bank-bank zaman dulu, ya, dari zaman orang di Venice, ya. Itu bankir-bankir ya yang jadi akhirnya paling kaya. Kita lihat zamannya Rothschild, ya, kita lihat zaman JP Pierpont Morgan. Itu semua almost all, ya, the Goldman and Sachs itu almost semua tuh udah bankir, ya. Bisnis yang paling menarik di dunia ini adalah bisnis uang, ya. Jadi ini yang selalu gue bilang ke kalian. The only business worth doing is the business of money, yaitu bisnisnya uang. Nah, masa depan dari uang ini apa? Masa depan dari bisnisnya uang itu apa? Ya sudah pasti cryptocurrency. Kenapa kripto merupakan industri masa depan? Mungkin banyak yang skeptis, banyak yang pikir oh kripto itu tidak ada wujudnya, tidak ada fisik ya. Gue akan jawab di sini sederhana. Gue akan challenge kalian di sini untuk kirim, gak usah besar-besar. Kalian kirim 1 miliar sekarang dari sini ke Amerika. Gue mau lihat prosesnya seperti apa. Ini saat ini hari Sabtu di saat gue shoot video kali ini. Coba kirim 1 miliar rupiah ke Amerika. Gue pengen lihat kalian bisa nggak atau kalian paham nggak caranya seperti apa. Kalian harus telepon AR bank kalian sekarang nih. Kalau gue kan punya AR ya. Untuk orang-orang yang punya uang besar di bank, kalian pasti ada AR-nya sendiri. Ya, kalian telepon AR-nya bilang, oke, mau transfer ke Amerika. Step 1 yang dilakukan adalah apa? Kalian harus punya rekening dalam bentuk USD. Kalian transfer dulu ya uang kalian atau kalian deposit USD dalam format cash ke rekening USD kalian. Setelah rekening USD-nya sudah jadi dan itu mesti dibikin dulu, dia mesti datang ke sini, kalian isi form. Rekening USD-nya jadi, apa yang kalian harus lakukan? Step 2 adalah transfer. Bank tujuannya di Amerika apa? Itu pakai sistem yang namanya SWIFT, teman-teman. Dan itu butuh beberapa hari untuk konfirmasi dari bank sini ke bank sana. Masukin kode SWIFT bank di sini. Sama, even ke Singapura pun sama. Kalian harus transfer seperti itu. Sulitnya minta ampun. Cuman satu jawabannya, cryptocurrency. Simple, kalian minta walletnya mana, ini USDT, pakai network Tron, TRC20, transfer, hilang uangnya. Kurang dari 1 menit, ya, kalian withdrawal di sana itu udah konfirmasi di sana. Itu bisa dilakukan nggak dengan sistem bank sekarang? Jawabannya tidak. Jadi yang bilang kripto itu bukan masa depan uang, kalian belum pernah melakukan transaksi-transaksi cross border seperti ini. Kalian nggak paham seberapa sulitnya transaksi cross border, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Itu cuma 1 miliar. Coba 100 miliar. Apakah bisa pakai sistem tradisional? Sistem blockchain itu adalah sistem yang paling transparan, paling aman, paling gampang diaudit. Orang kalau bilang, oh ini berfungsi untuk kriminal. Kenapa? Karena orang-orangnya masih belum mengerti bagaimana cara melacaknya, bagaimana cara melihatnya, melihat aliran dananya. Ini paling gampang justru, paling susah kalian kaburin uang tuh justru pakai kripto. Kenapa? Karena orang-orang seperti gue itu bisa lacak sampai setiap wallet kalian. Kita lihat tren institusi dan negara. US ya, Donald Trump sudah bikin Bitcoin Act of 2024. Artinya apa? Di 2024 ini Donald Trump akan bikin strategic reserve dalam bentuk Bitcoin. Dan Amerika sendiri, per kita ngomong ini udah pegang 207.000 koin Bitcoin. Jadi kalau kalian masih ngerasa, oh ini bukan masa depan, Amerika sudah, El Salvador sudah, Argentina sudah, Bhutan sudah. Jadi banyak negara yang akan berebutan untuk beli Bitcoin ini. Industri kedua adalah Artificial Intelligence atau AI. Kita lihat zaman sekarang, di mana otomatisasi itu udah di mana-mana ya. Pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu akan jadi yang pertama untuk diganti. Contoh pekerjaan yang paling cepat akan diganti dalam waktu mungkin 2-3 tahun ke depan ketika language modelnya sudah lebih advance lagi dari GPT 4.0 sekarang dan juga Claude 3.5 Sonne ini. Satu adalah data entry. Jadi entry data ya, data clerk yang kalian bisa lihat bekerja yang nginput data di Excel. Itu pasti kalian sudah binasa. Jadi kalau kalian belajar skill data entry, lupakan ya. Stop pelajari skillnya karena itu skill nggak penting dan akan hilang dalam waktu 2 tahun. Kedepannya pabrik juga akan hilang. Pabrik itu mungkin 10-20 tahun ke depan akan hilang ya. Jadi orang yang linting-linting rokok, orang yang ngejahit itu akan hilang semua dan digantikan oleh humanoid robot. Robot yang berbentuk manusia. Kenapa? Karena mereka nggak akan demo, ya. Mereka nggak akan marah-marah. Mereka nggak minta jam istirahat. Mereka nggak minta naik gaji dan mereka bahkan nggak digaji. Mereka cuma dibeli dan nggak perlu digaji. Pekerjaan seperti auditor finansial akan hilang. Pekerjaan seperti analis finansial akan hilang karena mereka bisa analisa pattern lebih cepat dari manusia analisa pattern. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan pattern recognition dengan dataset yang besar ini akan dikalahkan oleh AI. Kita akan masuk ke industri yang ketiga ya, yaitu space exploration. Jadi space exploration ini akan jadi industri yang luar biasa besar ke depannya. Ini akan jadi industri multi-triliun US dollar dalam waktu 15-20 tahun ke depan. Buat kalian teman-teman yang mungkin mau ngambil kuliah di bidang aerospace engineering, ini adalah saatnya ya. Ini akan jadi industri yang paling banyak memberikan scientific discovery ke ras manusia. Ini akan membuka banyak sekali ya, dari ilmu tentang sistem planetari sampai berbagai macam fenomena kosmik yang kita zaman dulu kita belum bisa awasi, belum bisa kita lihat, belum bisa kita pelajari.
Ini industri yang kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di bumi ini, di bawah matahari ini. Tapi mungkin bumi suatu saat kenapa-napa, ini akan jadi industri yang menyelamatkan ras manusia. Dan ini industri yang paling dilombakan oleh orang-orang paling kaya di dunia, ya, yaitu Elon Musk dengan SpaceX-nya dan juga Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya. Industri keempat, ya menurut gue adalah industri biotech. Ini adalah industri longevity ya, yang akan juga bikin manusia nanti hidup bisa lebih lama. Perkembangan di sektor healthcare ini ya banyak sekali ya, seperti gene editing yaitu CRISPR ini akan nanti bisa banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Jadi nanti anak kamu lahir ya mungkin 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, dengan teknologi seperti CRISPR kamu bisa pilih matanya mau warna biru, rambutnya mau lurus atau mau rambutnya gimbal, kulitnya mau warna putih atau warna hitam, itu udah bisa dilakukan sekarang dengan teknologi yang namanya CRISPR. Perkembangan di bidang imunoterapi dan kedepannya mungkin suatu saat nanti dengan revolusi dari biotech ini, penyakit-penyakit yang zaman dulu tidak bisa disembuhkan seperti cancer kedepannya akan bisa disembuhkan. Dan industri yang terakhir adalah industri renewable energy atau energi yang terbarukan. Kita tahu lampu yang nyala di sini, yang di kantor gue tuh lampu nyala di belakang, itu 40% di dunia itu menggunakan batu bara. Kita itu dalam mengolah energi itu masih sangat sederhana. Batu bara dipanasin ya, uap, muter turbin. Cuman itu yang kita bisa lakukan ya dari zaman dulu. Dan industri-industri terbarukan ya, kalau seperti fossil fuel kan bisa habis. Tapi industri seperti hydro, seperti tenaga angin, ya, tenaga geothermal, ini selamanya ya, ini tidak akan pernah habis. Energi renewable ini akan improve quality of life kita ya, dari polusi udara, polusi air juga akan berkurang dan energi yang dipakai bisa juga jadi lebih banyak. Jadi selain 5 industri ini, gua rasa nggak akan banyak yang gua sentuh lagi ya ke depannya dalam 15-20 tahun ke depan. Jadi saran gua untuk kalian yang sekarang lagi belajar accounting, belajarlah kripto. Buat yang lagi belajar finance, belajarlah kripto. Belajar investasi, belajarlah kripto. Buat teman-teman yang lagi belajar IT sekarang atau punya perusahaan IT, belajarlah artificial intelligence seperti apa. Buat teman-teman yang lagi mungkin di industri matematika, fisika, cobalah lihat ke space exploration. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di industri healthcare ya, atau seorang dokter, belajarlah industri biotech. Dan buat teman-teman lagi di industri tambang, kerja mungkin sekarang punya tambang batu bara, coba pelajari renewable energy itu seperti apa, energi yang terbarukan itu seperti apa. Jadi percaya gue, pilih satu ya, fokus pilih satu dari 5 ini industri ini. Video ini kalian balik lagi nanti 20 tahun ke depan dan kalian lihat semua omongan gue di sini jadi kenyataan.